Kebayang nggak sih kalian tuh ngangkat yang maunya kelapa malah kepala ya, kalian lempar, masih kan lari kan. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dianti. Hari ini saya nggak akan membagikan tips, tapi saya mau membacakan hantu-hantu mistis yang dipercaya oleh masyarakat di Jember. Karena saya asli Jember, jadi saya akan menceritakan tentang hantu-hantu mistis yang dipercaya oleh masyarakat yang ada di Jember, tempat kelahiran saya. Yang pertama, genderuwo. Genderuwo itu merupakan hantu atau sosok hantu yang digambarkan dengan wujud yang badan besar, dengan bulu yang panjang sekali, menyeramkan. Sebetulnya itu katanya asal usulnya adalah dari orang yang meninggal dan dikuburkan secara tidak layak. Kalau di Jember, untuk kemunculan genderuwo ini digambarkan dengan bau puhung bakar. Puhung itu adalah ketela pohon. Kalau orang Madura bilang, kan sebagian besar orang Jember, apalagi di tempat saya tinggal, itu adalah orang Madura. Jadi kalau menyebut ketela pohon itu puhung. Jadi kalau sudah bau ketela pohon bakar, itu pasti ada genderuwo. Karena asal bau ketela pohon bakar itu dari rimbunan pohon bambu. Jadi dari rimbunan pohon bambu itu kecium baunya ketela pohon. Saya juga nggak ngerti sih sebetulnya hubungannya si genderuwo dengan ketela pohon itu apa. Apakah genderuwo itu suka makan ketela pohon atau gimana, juga nggak ngerti sih. Cuman kalau sudah bau seperti itu, orang pasti bilang, aduh ada genderuwonya tuh di tempat situ, selalu begitu. Jadi kita pasti sudah menghindari itu tempat yang sudah berbau seperti itu. Yang kedua, pocong. Kalau ini sudah tahu ya, di mana-mana pasti namanya juga sama, pocong. Hantu ini juga diibaratkan ya, ini hantu paling serem lah. Dia kan diibaratkan dengan kita kalau muslim, kalau meninggal kan dibentuk pocong. Nah, katanya asal usul pocong itu adalah orang yang meninggal tetapi kelupaan melepas tali pocongnya. Jadi mereka itu akan gentayangan ngetok rumah orang satu-satu yang menguburkannya dan akan bilang, minta tolong bukakan tali pocong saya. Selalu seperti itu. Itu yang agak-agak serem. Cuman kalau yang ini, saya pengalaman pribadi sendiri. Yang pertama, dalam mimpi dia datangin saya. Dia itu penunggu rumah saya di Jember. Itu pocong, tapi tidak minta dibukakan tali pocong sih, cuman dia bilang mau berteman. Kalau yang kedua, waktu saya dinas di Palembang, waktu itu saya masih awal kerja, jadi saya itu diem di rumah pegawai yang ada di sana. Saya mau sholat tahajud. Waktu itu saya ambil wudhu, lalu saya buka mata, lah ada di depan saya. Aduh, saya mau teriak, itu rumah orang. Kalau enggak teriak, kok ini ngeri. Cuman saya lebih milih untuk tidak teriak dan jalan anggap nggak ada. Saya salah lihat, selalu seperti itu. Kalau katanya sih kalau makhluk-makhluk seperti ini, kalau kita ngelihat, dia tahu kan kalau kita bisa lihat gitu loh. Makanya saya selalu bilang, saya salah lihat. Udah gitu aja. Kemudian saya lanjut sholat, sudah saya berdoa, udah saya tidur. Alhamdulillah nggak ada lagi. Yang ketiga, kuntilanak. Nah, kalau kuntilanak ini
asal usulnya katanya dari orang yang mati beranak ya, mati beranak atau wanita hamil yang meninggal. Jadi tapi digambarkan dengan sosok perempuan putih, katanya dia suka gendong anaknya. Cuman kalau di tempat saya ini, kalau kuntilanak ini biasanya dia tuh diem di atas pohon, dia nongkrong aja tuh di sana ya, cuman cekikikan gitu. Kalau ini alhamdulillah saya nggak pernah ketemu juga kalau yang kuntilanak ini. Dan biasanya dia cekikikan gitu katanya di atas pohon. Dan di dekat rumah saya yang di Jember itu ada di pohon yang tinggi, tapi nggak masuk di rumah, tapi di samping ini tembok rumah. Nah di sini nih ada pohon tinggi, itu kelihatan tapi dari kamar kedua setelah kamar tamu itu ada kamar. Nah dari situ kelihatan ke pohon itu. Nah di situ ada kuntilanaknya. Nah agak serem juga, tapi untungnya saya nggak pernah ketemu sama dia. Selanjutnya adalah yang keempat, landeur. Nah kalau landeur ini biasanya ada di daerah perkebunan yang sepi. Ini diceritain sama om saya waktu itu, dia masih SMA, kemudian ada dia kan SMK, jadi ada seperti kalau orang kuliahan tuh kayak KKN gitulah. Jadi mereka itu tinggal di kampung orang gitu kan. Dia waktu itu kan karena dia SMK-nya SMK pertanian, jadi dia masuk ke kampung yang benar-benar pelosok untuk bangun atau gimana ya, dia di situ. Nah mereka itu berempat rame-rame, padahal rame-rame dia ngeliat kucing katanya, dia lihat kucing, mereka semua tuh lihat kucing. Tambah lama itu kucingnya tambah tinggi, mereka lari semua. Nah itulah landeur. Landeur itu katanya berasal dari bahasa Arab yang berarti tinggi apa panjang gitu ya, nanti tolong dikoreksi ya kalau salah. Jadi memang hantu yang digambarkan akan bertambah lama tambah tinggi, itu landeur. Yang kelima, tuyul. Tuyul di mana-mana ada ya, yang suka nyuri uang gitu. Cuman kalau tuyul itu seperti masih kental aja sih kalau di tempat saya yang di Jember itu. Jadi dia itu kalau uang kalian itu hilang, jadi kalau seandainya tuyul itu ada uang nih segepok, dia nggak akan ngambil langsung semua, nggak, dia akan ngambil cuma satu yang diambilnya, seperti itu terus, cuma satu, malam berikutnya baru satu. Tapi itu ada, nggak semua. Kalau semua itu pasti bukan tuyul. Tapi kalau seandainya kalian tuh punya uang 100 ribuan 10 terus kurang satu, itu bisa dibilang itu tuyul. Kalau di tempat kami, kalau orangnya mendadak kaya, itu suka dicurigain, jangan-jangan punya tuyul gitu loh. Apalagi dia suka jalan bongkok, jalan bungkuk-bungkuk begitu ya, agak bungkuk-bungkuk kayak nenek-nenek gitu, terus tangannya ditaruh di belakang gitu, tau kan, tangannya di belakang tapi kayak gendong anak gitu loh, gendong di punggungnya anak gitu kan ya, begitu. Nah itu katanya itu salah satu ciri-ciri orang yang punya tuyul. Nah kalau seandainya nanti tuyulnya itu sampai ketangkep atau kebunuh sama orang, biasanya orang itu juga ikut mati. Seperti itu kepercayaan kalau di Jember seperti itu. Kemudian yang keenam ya, itu wewe gombel, atau kalau orang ini orang Madura bilang biibih. Biibih itu hantu yang suka nyembunyiin anak kecil. Saya tuh sering tuh kalau dulu waktu masih kecil ya dibilang, saya nggak ierep biibih deki gitu katanya kalau bahasa Maduranya ya, atau kalau bahasa Indonesianya dibilang awas hati-hati nanti disembunyiin sama wewe gombel. Kalau wewe gombel itu kan sukanya digambarin dengan perempuan yang itunya gede ya, untuk nyembunyiin, katanya sih nyembunyiin anaknya di dalam situnya gitu kan ya. Tapi kalau biibih ini saya juga
nggak dapet. Saya kalau saya searching sih kalau untuk BIB itu tidak ada ya, karena mungkin bahasanya beda mungkin ya, karena wewe gombel yang di sininya juga sedikit sekali ya. Cuman kalau di daerah Kali Baru itu sering anak kecil nanti itu ya, entah itu pokoknya maghrib anak itu awalnya anak bayi ini ya, ada waktu itu ada kejadian ada anak bayi ditaruh di depan TV waktu ibunya masuk, waktu ibunya pergi sebentar, pergi ke dapur, balik-balik anak itu nggak ada, dicari kemana-mana pakai kentongan segala macam, karena kalian katanya kalau pakai kentongan balik anaknya kan. Ternyata kalian tahu dia ketemukan di mana? Di bawah geladak. Tahu geladak? Geladak itu jembatan. Tapi yang ngeri itu adalah jadi ada di Kali Baru itu, di tempat nenek itu ada kayak apa saluran air itu, ada langsung jatuhnya itu agak-agak curam begitu, curam. Nah itu ada kincirnya. Nah anak itu ada di bawah geladak, padahal geladaknya itu sempit banget. Jadi anak itu ditemuin tuh begini tangannya, pegangan kayak selebarnya tuh segot ya, got. Jadi anak kecilnya itu, anak bayi itu masih bisa pegangan. Jadi pegangan kanan, pegangan kiri begini. Itu di bawahnya situ, di sela-selanya itu dia diem begitu. Ditemukannya kayak gitu. Kemudian akhirnya di ini apa namanya, dibacain doa sama kiai di sana, terus disiramlah sama air, baru dia nangis anak itu. Sebelumnya diem aja, ditemuinnya juga diem gitu aja, kayak kalau orang bilang apa, nyawanya nggak di situ katanya. Itu baru pas waktu sudah disiram air baru dia nangis. Nah makanya kalau di sana pantang banget untuk ninggalin anak-anak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah das gelundung. Das itu kepala, gelundung itu yang gelundung. Jadi ada kepala gelundung. Kalau di sana itu karena banyak pohon kelapa itu, nah kalau jatuhnya malam pantang sekali untuk diambil saat itu juga. Karena selalu seperti itu, nenek selalu bilang nggak usah diambil, jangan diambil sekarang, besok pagi aja. Kita nggak tahu itu kelapa atau kepala, selalu seperti itu. Jadi memang pernah kejadian katanya jatuh, orang tuh buru-buru ngambil tuh ya, bukannya pas waktu diambil loh kok ada rambutnya, dan ternyata ada mata, ada hidung, ada mulut. Kebayang nggak sih kalian tuh ngangkat yang maunya kelapa malah kepala ya, kalian lempar, masih kalian lari kan. Nah di situ makanya selalu ada warning atau larangan untuk ngambil kelapa malam-malam, pasti besok paginya. Mungkin itu aja sih hantu-hantu mistik yang dipercaya oleh masyarakat di tempat saya ya, di Jember. Mungkin kalau teman-teman yang dari daerah Jember mungkin bisa komen apa aja yang kelewatan dengan saya, atau memang menceritakan cerita-cerita mistis kalian sendiri. Ini kan yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya sendiri aja. Jadi mungkin ada yang seru nih, bisa kita share di sini. Jangan lupa sampai ketemu di konten saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar kalian tahu konten-konten menarik yang lainnya. Khusus untuk malam Jumat, saya usahakan untuk membuat konten misteri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.